salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elisa Noventia Prastiwi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tengaran, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Eka Septiana, guru matematika dari SMP Negeri 2 Tengaran, dan juga dibersamai oleh PP atau pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dian Ayu Griani. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, selamat pagi Ibu Eka. Pagi Bu Elisa, pagi Bu Pagi Bu Dian. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk hari ini kita bisa bersama-sama duduk di sini, begitu ya Bu, untuk mengobrol setelah kita melewati 2 kegiatan yang sudah dilalui ya Bu. Yang pertama kita sudah melalui pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita tiba di tahap terakhir dari kegiatan ini, yaitu pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Ya, alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu Elisa. Setelah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi itu saya merasa lega untuk kabar hari ini. Ya. Syukurlah, saya juga senang mendengarnya Bu. Bagaimana sih Bu kira-kira perasaannya setelah kita kemarin sudah observasi di kelas Bu? Ya, perasaan saya kemarin waktu observasi itu merasa lebih percaya diri Bu. Jadi setelah kegiatan sharing dengan Bu Elisa apa yang harus saya persiapkan dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, serta strategi apa yang harus saya siapkan, itu membuat saya lebih percaya diri saat melakukan pembelajaran di kelas Bu Elisa. Oke, berarti karena sudah ada persiapan gitu ya Bu ya, nah, waktu kita diskusi, jadi Bu Eka bisa lebih siap gitu dalam menghadapi kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya di kelas pada saat observasi. Oke Bu, kemarin kita sempat ada satu ini ya Bu ya, halangan karena bergeser hari begitu ya Bu ya. Mohon maaf Bu Elisa karena kemarin kita juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian saya ganti hari yaitu di kelas 9A jam ke-7-8. Jadi jam-jam rawan di akhir Bu Elisa. Betul. Jam terakhir, lalu pelajarannya matematika. Tapi luar biasa kemarin saya lihat anak-anak Bu, mereka sangat bersemangat dan antusias begitu ya belajarnya. Keren Bu. Kira-kira Bu Eka bisa menceritakan kepada kami tidak tujuan pembelajaran yang kemarin sudah direncanakan itu apa, kemudian area pengembangan yang akan dicapai atau dilaksanakan di kelas itu apa? Iya. Tujuan pembelajaran saya kemarin waktu observasi yaitu menyelesaikan permasalahan bangun ruang Bu Elisa. Bangun ruang di situ ada bangun ruang prisma. Jadi anak-anak bisa menentukan yang pertama yaitu unsur-unsur prisma. Kemudian yang kedua ada cara menggambar jaring-jaring prisma. Kemudian ada mencari luas permukaan prisma. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan volume prisma. Untuk area pengembangannya itu saya ada 2 Bu Elisa. Yang pertama yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Itu untuk area pengetahuannya saya lebih menekankan ke anak-anak bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume bangun prisma tersebut. Sedangkan untuk keterampilannya, jadi anak-anak terampil nanti kalau menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari dalam bentuk bangun ruang yang dalam kehidupan nyata itu anak-anak bisa menyelesaikannya. Kalau dari yang saya lihat kemarin ya Bu di kegiatan observasi, keterampilannya sudah benar-benar tercapai ya Bu, karena Bu Eka memberikan soal yang sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Betul Bu. Ya, Bu, Kemudian kemarin saya juga menampilkan pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi anak-anak juga keterampilannya lebih karena LKPD saya berbeda. Jadi di situ ada diferensiasi konten di mana ada 3 LKPD yang berbeda. Jadi anak-anak bisa menyelesaikan level 1, level 2, level 3. Jadi juga ada diferensiasi proses dan produknya. Untuk kemudian sebelumnya di persepsi saya menampilkan pembelajaran sosial emosional Bu Elisa, sehingga anak-anak bisa lebih percaya diri dalam mengerjakan soal yang saya sajikan, dan anak-anak juga bisa berubah perilakunya lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi dalam belajar. Gitu, Bu. Keren sekali Bu. Kalau saya ingat yang kemarin terjadi di kelas,
Awalnya saya cukup kaget begitu ya Bu ya. Gimana Bu Elisa? Karena saya kira ya itu tadi karena jam terakhir. Saya kira anak-anak akan tidak bisa konsentrasi begitu. Betul. Tapi cara Bu Eka menangani kelas, kemudian membukanya dengan pembelajaran sosial emosional itu ternyata berhasil ya Bu. Alhamdulillah ya. Saya sempat pesimis itu Bu Elisa di jam terakhir. Kemudian nanti kalau anak-anak tidak waktunya tidak terselesaikan dengan model pembelajaran saya, yaitu kemarin problem based learning Bu Elisa, ya itu takutnya tidak selesai. Tapi alhamdulillah mungkin saya ada sedikit kekurangan Bu Elisa di akhir saat penilaian formatif, karena itu sudah jam bel terakhir, jadi anak-anak semangat untuk pulang. Tetapi alhamdulillah dari awal persepsi hingga kegiatan inti itu sudah berjalan dengan baik. Dan anak-anak antusias, dan bahkan waktu refleksi itu anak-anak mengatakan bagaimana perasaan mereka itu, anak-anak lebih banyak ke lebih senang gitu, lebih senang, lebih bahagia, lebih antusias. Walaupun juga banyak yang mengatakan banyak yang bingung ya, tahu sendiri ya Bu, karena memang matematika sulit sekali, apalagi di jam terakhir sudah energinya sudah habis, jadi anak-anak masih beberapa tidak terselesaikan. Untuk kelompok yang 2 kelompok itu memang belum selesai dalam menyelesaikan LKPD-nya. Tapi tidak apa-apa Bu, karena kita kan itu ya belajar diferensiasi, jadi saya membuatnya sesuai dengan kemampuan anak. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, menurut Bu Eka kekurangan kemarin adalah manajemen waktu begitu ya Bu ya, karena waktu untuk beberapa kegiatan meskipun sudah tercapai tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena waktunya habis bersamaan dengan jam pulang. Betul. Oke Bu, itu berarti hal yang kurang baik ya Bu ya. Hal yang baik tadi sudah Bu Eka ceritakan ya Bu ya. Ada banyak hal baik, salah satunya adalah anak-anak antusias dalam belajar. Kemudian sintaksnya apakah kemarin sudah terlaksana semua Bu? Sudah semuanya, dari sintaknya problem based learning sudah tercapai semua hingga refleksi. Oke, berarti semua sintaks sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oke, kalau boleh menilai nih Bu, menilai kegiatan yang berlangsung kemarin, kegiatan pembelajaran kemarin. Apakah menurut Bu Eka tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang diharapkan dan disusun dengan baik, direncanakan dengan baik itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya kegiatan observasi kemarin meskipun masih ada kekurangan sedikit ya Bu Elisa, saya menganggapnya tujuannya sudah tercapai. Karena tujuan utamanya yaitu menyelesaikan unsur, kemudian ada jaring-jaring, ada luas permukaan dan volume, terselesaikan dengan anak mengerjakan penilaian formatif dengan banyak nilai yang baik dari anak-anak. Oke, berarti jadi penilaiannya mungkin lebih ke, kalau saya poinkan angka 9 mungkin seperti itu. Oke, dari 1 sampai 10 berarti sudah berada di angka 9 ya Bu ya. 9, ya. Hampir sedikit lagi berarti. Ya, semoga nanti lebih baik lagi Bu Elisa. Amin. Oke Bu, kira-kira kalau dari kegiatan kemarin, ini kan baru 9 ya Bu ya, belum 10. Berarti kan masih harus ada sesuatu yang dilakukan supaya bisa mencapai 10 nih. Nah, kira-kira apa Bu kalau menurut Bu Eka? Mungkin saya lebih persiapan lagi untuk melakukan, mungkin tidak hanya PBL ya Bu. Saya ingin menerapkan pembelajaran lain seperti project based learning atau mungkin discovery learning seperti itu, di jam-jam yang walaupun rawan nggak apa-apa, tapi saya harus manajemen waktu Bu. Jadi mungkin saya lebih mempersiapkan lebih matang di waktunya. Jadi waktu jam bel itu kita sudah selesai dan anak-anak sudah siap untuk pulangnya gitu. Oke, berarti yang mau ditingkatkan di sini saya mendapatkan 3 hal ya Bu ya. Yang pertama adalah melakukan persiapan yang lebih matang, kemudian yang kedua mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain yang lebih inovatif dan bervariatif. Kemudian yang ketiga adalah lebih memanage waktu dengan baik. Nah, lalu strategi apa yang dilakukan Bu untuk bisa mencapai 3 itu? Jadi mungkin yang pertama saya mempersiapkan modul ajar yang menarik, kemudian mencari sharing dengan teman-teman, yaitu teman satu MGMP mungkin karena saya matematika, jadi lebih banyak sharing dengan teman-teman MGMP matematika di sekolah ini.
kemudian mencari sumber belajar yang lain, mungkin dari internet atau dari pelatihan-pelatihan yang lain, sehingga nanti pembelajaran saya lebih menarik lagi dan membuat anak itu bisa memahami anak, jadi pembelajaran bermakna dan saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak gitu. Luar biasa Bu. Dari strategi-strategi yang tadi Bu Eka munculkan itu semuanya sudah sesuai ya Bu ya dengan target yang akan diharapkan ke depan untuk pembelajaran yang lebih baik. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya, dan semuanya lancar. Dengan coaching ini juga mungkin membantu saya juga Bu Elisa, karena kan kemarin-kemarin waktu pembelajaran itu kan jarang sekali kita ada coaching, apalagi dengan rekan sejawat. Padahal itu coaching itu perlu banget, perlu sekali. Dengan kekurangan kita lebih bisa menggali biar lebih semangat dalam mengajar, juga pembelajarannya juga lebih menarik seperti itu. Jadi coaching ini sangat diperlukan Bu, dari pra sampai pasca ini sangat membantu saya. Saya setuju sekali dengan Bu Eka. Semoga kedepannya kita bisa membiasakan ini di sekolah ya Bu. Amin ya. Semoga nanti tidak hanya kita Bu Elisa, semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita merasakan hal yang seperti ini. Berarti dari bergerak setelah ini kita menggerakkan ya Bu. Iya. Oke. Lalu kapan Bu kira-kira akan mulai action ini? Secepatnya Bu Elisa. Ini alhamdulillah saya punya teman-teman yang mungkin dari MGMP dulu. Jadi mungkin saya menggerakkan yang dari teman-teman kecil dulu. Kita sudah mulai sering sharing ini Bu Elisa. Tinggal nanti kita action dan kita evaluasi kembali kurangnya apa agar pembelajaran lebih baik lagi. Jadi dalam waktu yang secepat-cepatnya ya Bu, bukan sesingkat-singkatnya. Oke Bu, demikian ya Bu yang kita diskusikan di hari ini Bu. Terakhir nih Bu Eka, kira-kira dari apa yang sudah kita bicarakan dari A sampai Z ini tadi Bu, apa yang bisa Bu Eka ambil, Bu Eka dapatkan? Ya, kesimpulan dari pasca observasi ini, saya senang sekali Bu Elisa, saya terbantu dengan coaching ini, menjadikan saya mengevaluasi pembelajaran saya sehingga nanti pembelajaran saya lebih menarik, lebih inovatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid. Oke, terima kasih banyak ya Bu Eka. Saya berharap apa yang kita mulai hari ini nih benar-benar bisa dilanjutkan ya Bu untuk membawa perubahan yang lebih baik di sekolah. Terima kasih Bu Elisa juga sudah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching ini. Jadi saya lebih bersemangat lagi nanti untuk mengajarnya di kelas. Siap, kita sama-sama semangat. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Elisa, Budian, terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak.